سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. Wazur doro'iha al-awliya'i wassolihin wa qul ya arhamar rahimin. Jadi kemarin sudah bahwa ketika kita itu sudah mau bertobat, Ibnu Athaillah itu ngasih aturan cara bahwa basuh kepala kita ini, taburi dengan tanah. Nah, tapi dengan merasa bahwa diri kita hina dan hina dari bekas-bekas kita pernah melakukan maksiat, pernah melakukan dosa dan macam-macam. Itu prakteknya begitu. Jadi rata-rata itu begini, contoh begini. Orang itu siap dia membaca istighfar 100, 200 sampai 10.000 kali. Tapi ketika diminta untuk minta maaf dia nggak mau. Contoh begini, ada seseorang mencuri kambing atau apalah. Nah, setelah dia mencuri, dia datang kepada satu ulama atau terus dia mau tobat. Dia siap bertobat itu, saya mau siap bertobat membaca ini istighfar macam. Tapi ketika disuruh minta maaf kepada yang bersangkutan atau yang dicuri nggak siap. Jadi ini masalah juga, ya masalah. Jadi kalau memang benar-benar tobat ya harus berani melakukan apapun lah. Maka Ibnu Athaillah ngasih saran bahwa kalau memang Anda ingin bertobat serius, yang urusan dengan hakul adami, dengan urusannya sama sesama manusia, sesama makhluk, ya kita harus berani minta maaf. Nah, tapi kalau kita memang urusan tobatnya kita itu urusannya sama Allah, nah kita sudah terlalu jauh meninggalkan Allah, maka kita kembali kepadanya. Ya jalannya tadi berarti kita harus siap istighfar, siap tidak berjanji tidak melakukan lagi, bertekad untuk tidak melakukan lagi dan meninggalkannya. Itu taubat. Maka karena ini kitab Tajul Arus ini agak lama membahas taubat, karena memang kalau Anda ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi, Anda harus menyelesaikan ini dulu, tobat dulu. Maka ada satu puisi atau apa, bahwa kalau Anda membersihkan aib Anda, maka Anda akan ditunjukkan oleh Allah ke hal-hal yang gaib. Jadi aib Anda ini sudah bersihkan semua, nanti Anda akan ditunjukkan oleh Allah ke hal-hal yang gaib. Jadi nanti Anda akan kebuka sedikit demi sedikit lah. Jalurnya untuk ketahui ke sana kita harus tobat dulu. Aturidu antujahida nafsaka wa anta tuqawwiha fi syahwati hatta taghlibaka wa illa faqad jahilta faqalbu syajaratun. Jadi kita ini sudah tahu bahwa nafsu kita itu mengajak ke sesuatu yang tidak benar. Sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu, ada pertanyaan, terus sampai kapan Anda menuruti nafsu Anda? Itu pertanyaannya. Kita ini sudah tahu kalau nafsu kita itu mengajak ke tidak benar. Nah, terus pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan kita mengikuti atau menuruti hawa nafsu sehingga kamu dikalahkan nafsumu, kan gitu. Sampai tadi wa illa faqad jahilta, ketahuilah bahwa orang yang seperti ini itu adalah orang yang bodoh. Sudah tahu bahwa
kita ini nafsu itu mengajak kita ke tidak benar, tapi kita menuruti terus. Nah, terus sampai kapan mau kita turuti itu nafsu? Fakolbu sajaratun tasqo bima itoat, bahwa hati itu ibarat apa ya? Ibarat pepohonan. Sajarah itu pepohonan yang disirami oleh air ketaatan. Jadi ketika Anda ingin menghasilkan pohonnya bagus, ya harus kita sirami terus. Wasamarotuha mawajiduha, sedangkan buahnya dari pohon tadi itu adalah, nanti kita akan menemukan itu. Fal ainu mongko, maka mata itu samrotuha iktibar. Mata itu buahnya adalah suri tauladan, mengambil pelajaran. Jadi fal ainu sama rotuha al iktibar. Jadi bahwa mata ini adalah, buahnya mata adalah mengambil pelajaran yang dulu pernah kita lewati, pernah kita lihat, itu adalah kita mengambil dari situ. Wal udunu, dan kuping samrotuha istima'u lil Qur'ani, bahwa buahnya kuping adalah mendengarkan atau ini Al-Quran. Walisanu, dan mulut ini buah samrotuhu adzikru. Nah, mulut ini buahnya adalah dzikir. Wal yadani warijlani, dan kedua tangan dan kedua kaki ini samrotuhu as-sa'i fil khairati fa idza khaffa. Jadi kedua tangan kedua kaki ini buahnya adalah kita berjalan menuju kebaikan. Jadi itu faida jaffa, ketika kita kering. Faida jaffa al-qalbu, ketika hati kita itu kering. Jaffa itu kering, kehabisan air. Jadi jaffa itu artinya kering, kehabisan air. Sakotot, maka gugur samrotuhu, buahnya. Ketika hati kita ini kering, maka buahnya pasti gugur. Fa'in ajdaba fa'aksir minal adhkari. Fa'in ajdaba, ketika gersang. Kalau gersang sama kering itu berbeda. Kalau gersang itu tidak ada aliran air, itu gersang. Nah, kalau kering itu ada air tapi habis. Ketika hati Anda itu gersang, fa'aksir min adhkari, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, terminal pertama untuk kita meraih makom kasab, makom ini yang lebih tinggi, Anda harus memasuki wilayah atau makom yang namanya taubat. Jadi menurut Imam Ghazali sama, menurut ini juga yang dibahas taubat ini memang agak panjang ini, sampai berhalaman-halaman nanti bahas taubat saja. Karena ini makom pertama, makom awal, kita istilahnya ini kelas yang paling dasar. Kalau ini Anda nggak gagal, ya berarti Anda tidak akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka lihatkanlah wujud kita, wujud sifat-sifat kita itu kita perlihatkan semua, bahwa kita itu punya sifat lemah, punya sifat macam-macam, punya sifat butuh, punya sifat itu perlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu punya sifat agung, punya sifat maha kuasa, punya sifat maha ini. Nah, itu terjadi ketika Anda sendiri berhadapan-hadapan dengan Allah. Makalah majelisnya kemarin sudah, yang tidak ada majelis yang lebih manfaat antara dirimu di hadapan Allah itu kecuali Anda mencela diri Anda sendiri. Itu sudah tunjukkan sifat kita itu butuh orang, butuh makan, butuh macam-macam. Maka ketika ini sifat-sifat kita ini kita munculkan, maka Allah akan memunculkan sifat-sifat Allah. Allah itu sifatnya maha agung, macam-macam, tidak butuh apapun, maha rahman, maha rohim, maha kaya. Berarti kita tunjukkan bahwa kita ini miskin, Allah akan memberi kekayaan. Kita ini lemah, Allah akan memberi kekuatan. Nah itu. Maka ketika Anda mempunyai waktu kholwat atau waktu sendiri
dengan Allah itu cuman itu, nggak usah macam-macam, nggak usah mikir orang, istri, anak, itu nggak usah dipikir. Pikir Anda sendiri dan jelek atau celalah diri Anda di hadapan Allah. Itu udah. Itu terminal pertama masuk, kita menuju jalan yang lain. Ketika Anda sudah masuk ke terminal ini, berarti Anda sudah siap ke surga, mau lewat jalur manapun. Anda kalau sudah di terminal itu banyak pilihan, mau naik pahala kencana, mau naik, semuanya ada. Nah, tinggal Anda mau pilih yang mana jalurnya. Ya, maka selemah-lemahnya kita, kalau di hati kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti ikut campur urusan kita, pasti itu nggak mungkin. Maka sifat lemah kita ini harus kita tunjukkan benar-benar di hadapan, bukan di hadapan manusia ya, bukan di hadapan makhluk, di hadapan Allah. Benar-benar kita bawa kita ini lemah, kita ini. Kang Haris Jayadi ini kelihatannya gagah, tapi ternyata masih nangisan. Itu harus ditunjukkan di hadapan Allah. Ya, maka itu syarat Anda untuk melalui makom-makom selanjutnya. Kalau Anda makom ini tidak terlewati, Anda belum masuk di makom ini, untuk naik ke makom yang lebih tinggi nggak bisa, Anda tobat aja belum. Jadi hati itu seperti pohon yang disirami. Udah, kalau memang disirami terus, maksudnya disirami itu kita berarti berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti buahnya itu ada. Buah hati itu ada. Jadi nanti condong kita itu, hati kita nggak didominasi oleh sesuatu hal yang negatif, tapi sesuatu hal yang positif. Maka itu perlu kita sirami terus. Faida jafwa al qalbu sakotot samarutu fa in ajdaba fa aksir min adkari wala takun kal alili yaqulu la tadri hatta ajida asyifa. Jangan begini, Anda bilang begini, saya nanti mau berobat. Orang yang nggak mau tobat itu kayak begini, nanti saya mau berobat kalau saya sudah sembuh, baru mau berobat. Seandainya Muis bilang sama saya, Is kamu berobat enggak, nanti saya kalau sembuh saya berobat. Ya gimana kamu mau sembuh nggak mau berobat? Nah, itu sama kayak orang tobat. Gimana Anda mau ini kalau nggak tobat? Berarti kita ketika sakit harus berobat. Itu kunci ya. Jadi maka Anda harus masuk makom tobat dulu. Wala tajidu asyifa, maka Anda tidak akan menemukan kesembuhan. Jika Anda tidak mau berobat, maka Anda tidak akan menemukan kesembuhan. Hatta tadawa. Jadi sampai ada ya, ketika Muis bilang saya tidak mau berobat, saya mau berobat nanti kalau sudah sembuh. Itu pasti saya ngomong loh, kalau kamu nggak mau berobat berarti kamu nggak bakal sembuh, maka berobat. Wal jihadu maka adapun jihad itu laisa, itu tidak ada apa ma'ahu bersama jihad apa al khalwatu apa halawatun apa manis. Jadi tidak ada ceritanya perang itu. Ini saya ulangi lagi, ini yang biasa digembor-gemborkan. Tidak ada perang itu yang manis, itu nggak ada. Namanya perang itu pasti pahit. Wama ma'ahu illa ru'usul asnannya. Yang ada itu hanya pucuknya tombak. Jadi nggak ada orang udah kita nanti jihad, ini nggak ada. Bahwa yang ada itu ujungnya tombak. Perang itu nggak ada yang manis. Mau sampai ketika perang pasti susah semua. Mau sholat susah, mau zakat susah, nggak punya, pasti susah. Maka jangan mau kalau diajak perang. Oh, ini sedikit-sedikit mau perang itu enggak. Nah. Fajahadu nafsaka hadahu al jihadu akbar. Maka jihad kepada nafsu kita ini, jihad memerangi hawa nafsu kita ini adalah jihad yang paling besar. Nah, sekarang sudah nggak ada perang-perang itu, karena nggak ada. Ini sudah menjelaskan sudah 500 tahun yang lalu, nggak ada. Jadi beliau sudah merasakan bahwa perang itu ujungnya nggak ada yang nikmat. Nabi Muhammad itu perang bukan karena kehendak Nabi Muhammad, karena itu wahyu perintah untuk perang.
Jadi saya ulangi lagi bahwa jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Itu sudah yang paling besar. Ketika Anda bisa mengalahkan nafsu Anda, berarti Anda pasti menang dalam peperangan hal apapun. Wa'alam anat sakla ala idalah. Nah, wa'alam ketahuilah anak sakla itu perempuan yang kehilangan anak. Jadi ketahuilah bahwa perempuan yang kehilangan anak itu tidak ada ininya, tidak ada kemenangan. Bal ida liman qaharu nafsahu. Yang dianggap menang Idul Id itu maksudnya hari kemenangan. Yang dianggap menang itu adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsu. La ida illa liman jama'a. Jadi enggak ada. Anda ngomong ada orang kehilangan anaknya terus ketemu. Enggak, itu bukan menang. Yang menang itu adalah orang yang kehilangan yang bisa memerangi atau mengendalikan hawa nafsu. Itu tidak bisa dihilangkan, yang bisa dikendalikan. Jaza ba'duhum ala diri rohibin wa qala lahu ya rohib mata'idu haula'i al-qawmu qala. Jadi jaza itu artinya lewat. Ada ulama lewat di depan alat diri rohibi, di depan rumah peribadatan rohibnya. Faqala, ulama ini berkata kepada rohib, ya rohib, kapan kaum ini menang atau kapan kaum ini mendapatkan hari raya? Nah, ini rohib. Qala, maka menjawab siapa rohib? Jawabannya gimana? Yauma yukfaru lahu. Jawabannya itu ya nanti ketika hari di mana kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud menurut rohib, itu adalah kemenangan. Nah, jadi ma misalu kalaka ma'an nafsi illa kaman wajada zawjihi fi khanati khimari fi khanati khamari fa'atahu. Fi khanati khamari itu artinya ini warung jual arak. Jadi gini, kayak orang Anda menemukan istri Anda kenal perempuan, kenal Anda di rumah, di warung arak. Nah, maksudnya ya kalau ini kayak mana? Dewi Opo. Enggak, ya Kopo atau di Pantura. Ya. Jadi Anda menemukan perempuan di sana. Ya. Jadi seumpama menemukan kenal perempuan di sana. Terus Anda bawa pulang terus Anda bawa pulang fa'ataha bil mulabisi al hasanati. Anda kasih pakaian bagus. Anda ajak kasih makanan enak itu perempuan. Terus Anda beristri. Jadi Anda datang ke perempuan itu mengambil dia dari lembah hitam. Ya. Anda ajak mengerjakan istilahnya yang bagus-bagus, Anda kasih makanan, tapi wa idza tarakta sholat, tapi Anda meninggalkan sholat. Ya. Kita ini mengangkat perempuan dari lembah hitam, kita ajak baik, tapi kita sendiri, kita ini meninggalkan sholat. Asbahta tad'imuha al haroisi wa alwani. Itu sama saja Anda ngasih sarapan nafsu Anda dengan bubur harois. Bubur harois itu apa ya kalau di sini? Jadi setiap pagi Anda sama saja ngasih makanan nafsu Anda. Jadi Anda kelihatannya bagus mengangkat orang dari lembah hitam, tapi Anda sendiri meninggalkan sholat. Nah, itu sama saja begitu. Jadi sama saja ngasih nafsu itu dengan bubur harisa dan macam-macam makanannya. Jadi ini memang Ibnu Athaillah dalam awal-awal ini membahas tentang dosa dan tobat. Karena ini ya gimana ya, ini mau tidak mau harus clear dulu dalam hati. Baqiya ba'duhum arba'ina sanata la yahduru al-jama'ati lima yasummu fi najni qulubil ghafil. Maka ada sebagian ulama itu. Nah, ini sebagian ulama itu 40 tahun itu dia tidak mau jamaah. 40 tahun dia tidak mau jamaah. Kenapa kok tidak mau? Ternyata apa?
dia mencium bau apa? Bau gak enak itu bau apa? Kalau bahasa bau goreng, bau nggak enak, basin itu, bau basin. Itu di dalam hatinya orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi ulama kalau sudah kasef itu, maka jangan, ada cerita banyak, ada orang sowan datang ke ulama terus kepalanya berubah jadi apa gitu. Terus itu banyak cerita. Ini salah satu ada contoh ulama, dia itu tidak mau jamaah 40 tahun. Nggak mau. Kenapa? Karena dia melewati, yang dilewati itu orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, orang yang kasar itu tahu. Maka banyak cerita kalau ada kita sowan ternyata kita sebelum ngomong itu udah ketahuan duluan. Nah ini salah satu contohnya begini. Karena apa? Dia melewati jalan yang menuju ke itu karena baunya itu memang sangat gak enak sekali. Fama'arafuka bima sholihid dunya wa ajhaluka bima sholihil akhirah. Orang-orang yang orang-orang yang di hatinya lupa kepada Allah itu, dia tahu yang baik menurut dia di dunia, tapi dia bodoh menurut dia di akhirat. Dia nggak tahu yang akhirat itu, dia nggak tahu. Nah itu orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal dunia indaka kaman kharaja ila du'ati wajidahaka fakhozara. Jadi contoh-contoh seperti kayak orang yang melupakan Allah itu kayak orang kita bekerja, ini keluar dari rumah bekerja serius, pulang bawa hasil disimpan, besok keluar lagi pulang dapat hasil disimpan, terus itu sama saja menuruti nafsu kita. Ya, itu sama saja kayak istilah ulama itu hayatus syahwat, sama-sama kita mengingu apa? Kita punya ular, terus ularnya itu kita kasih makan terus. Ngingu ya, ngingu apa ngingu? Melihara. Nah, memelihara. Wa aqribal maksiati fahalabta kafabika jahlam. Nah, maka orang-orang yang di sini disebut orang-orang yang bodoh. Anan nasa yakhzanuna aqwatu liwaqti hajatihim ilaiha wa anta takhzunu ma yaturruka wa hiya al-ma'asi hal ra'aita may ya'ti bi hayyatin fayurab biha fi darihi fiha anta taf'alu dzalik. Itu sama saja kita memelihara ular, setiap hari kita kasih makan. Itu jadi kadang memang kitab ini agak ini ya, membahas soal, tapi yang penting kita nggak pesimis, kita tetap datang apapun. Makanya kita itu harus belajar menghisap diri bahwa pagi, siang, sore kita melakukan apa, besok kita hisap. Oh kalau saya menemukan ketaatan, saya bersyukur, saya mengucap alhamdulillah. Kalau saya melakukan kemaksiatan, mawas kita segera istighfar dan bertobat. Itu setiap hari itu kita lakukan. Karena kita itu nggak bisa lepas dari maksiat, nggak bisa lepas. Maka itu hati-hatinya kitab ini itu begitu. Walaupun kita ini sudah tobat, tidak boleh kita merasa leha-leha, santai. Saya sudah tobat, enggak. Itu bisa terjadi besok Anda melakukan maksiat lagi. Maka menghisap diri itu setiap hari, setiap waktu. Wa aduru ma yukhafu alaika muharakatu dhunubi li anal kabair rubbamas ta'dum tuha fatubta minha wastahqarta as-saghair falam tatub minha famisaluka kaman wajada asadan fa khalasahu wa minhu wa wajada ba'dahu khamsina tiban. Jadi sama saja kita takut sama satu anjing, satu macan, satu singa. Kita ini menemukan satu singa,
kita menghindari itu, terus ternyata malah ketemu 50 macan tutul. Itu kan ya seperti itu loh. Kita takut sama satu singa, tapi di tengah jalan kita malah menemukan 50 macan tutul. Ini istilah-istilah ulama ya. Jadi saking berarti ulama bisa mengistilahkan begini, contoh-contoh kayak tadi itu berarti beliau kasaf, beliau sudah tahu bahwa ternyata maksiat itu luar biasa efeknya. Maka kemarin saya menjelaskan efek maksiat itu fisik, batin, derajat, status itu akan berubah. Ya kemarin bahwa yang ketika maksiat itu kita jalani secara status itu Anda sudah berubah. Yang awalnya kita ini dipanggil muhsin, orang yang menuju kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, diganti dengan orang yang melakukan itu stempel kita itu sudah distempel oleh Allah. Anda itu seorang yang baik. Ketika Anda melakukan maksiat, itu stempelnya dirubah. Ya, stempelnya dirubah. Itu baru dari sisi perubahan nama. Belum sisi perubahan sifat kita pribadi, fisik. Bisa hati kita bisa keras, macam-macam kemarin ya. Terus belum perubahan dalam hal kenikmatan batin. Jadi ketika kita itu awalnya melakukan taat Allah kepada Allah itu nikmat, terus kita melakukan maksiat itu berubah otomatis. Psikologis. Jadi yang awalnya kita itu melalaikan atau merasakan nikmat dalam hal beribadah karena kita melakukan maksiat, nikmat itu pelan-pelan diambil. Maka tobat itu nggak bisa nunggu besok atau nunggu kapan. Anda melakukan maksiat sekarang, berarti Anda harus bertobat. Jadi karena nggak ada orang sakit terus udahlah saya berobatnya nanti 10 hari lagi, nggak bisa. Ya Anda siap sakit terus. Gitu. Ya. Wa adharru ma yukhafu wa huwa a'lam bishawab.